Halo teman-teman, balik lagi di channel GP Media dengan aku Kak Sarah. Hari ini kita akan bahas soal prediksi literasi bahasa Inggris untuk TPS UTBK 2023. Simak videonya sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, langsung kita lihat ke soal nomor 1. Di sini katanya the text is telling us about. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, cara gampangnya adalah kita lihat ke kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, kita lihat di paragraf pertama, the health benefit of tempe are numerous. Katanya manfaat tempe itu untuk kesehatan itu banyak banget. Nah, berarti bisa kita tahu ya kalau isi dari paragraf pertama itu adalah tentang manfaat dari tempe untuk kesehatan gitu. Kalimat utama di paragraf kedua, tempe is a great choice for people who have difficulty digesting plant-based high protein food. Katanya tempe itu pilihan yang bagus untuk orang-orang yang nggak bisa mencerna makanan nabati tinggi protein gitu ya. Tuh, ini adalah pilihan yang bagus. Nah, terus kita lihat ke paragraf ketiga, kalimat utamanya ada di awal. Rhizopus molds. Rhizopus itu adalah jamur yang terkandung di dalam tempe. Rhizopus molds produce natural, heat-stable antibiotic agents against some disease-causing organism. Nah, ternyata di tempe itu terkandung jamur Rhizopus yang punya antibiotik alami untuk menangkal organisme penyebab penyakit. Berarti tempe itu bagus untuk menangkal berbagai penyakit. Terus kita lihat aja nih ke pilihannya. Di pilihan yang A, tempe as medicine for dysentery and intestinal disease for Indonesian. Katanya tempe itu sebagai obat disentri dan obat gangguan pencernaan. Nah, ini jawabannya salah ya, karena kita nggak ngomongin soal tempe itu sebagai obat disentri gitu. Berarti jawabannya bukan yang A. Lanjut ke pilihan yang B, tempe is the best source of fiber. Katanya tempe itu adalah sumber serat paling bagus gitu lah. Nah, ini juga kurang tepat karena kita nggak ngomongin soal sumber serat gitu. Berarti bukan B jawabannya. Lalu yang C, tempe is a reliable source of vitamin B12. Katanya tempe itu adalah sumber vitamin B12 yang paling bisa diandalkan. Nah, ini kita lihat aja langsung ke teksnya di paragraf ketiga ya. Tempe is not a reliable source of vitamin B12. Nah, berarti salah karena ternyata tempe itu bukan sumber vitamin B12 yang paling bisa diandalkan. Berarti bukan yang C jawabannya. Lalu yang D, the several advantages of tempe for health. Nah, ini kita lihat kata kuncinya adalah several advantages atau beberapa manfaat dari tempe, nih of tempe for health, untuk kesehatan. Nah, karena kita dari tadi ngomongin manfaat tempe dan tadi kan kita juga ngebahas tentang jamur di dalam tempe yang bisa mencegah organisme penyebab penyakit ya. Berarti tempe ini punya manfaat yang banyak untuk kesehatan kita. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu adalah yang D gitu ya. The several advantages of tempe for health. Lanjut ke soal nomor 2. What is the word preventing in paragraph 3 means? Nah, ini adalah wordnya yang udah ditebelin ya, yang udah di bold. Nah, kita cari di paragraf ketiga. The protein and fiber in tempe can also prevent high blood sugar levels and help in keeping blood sugar levels under control. Nah, katanya
kandungan protein dan serat yang terkandung di tempe itu bagus untuk mencegah tingginya kadar gula darah dan bisa untuk membantu supaya kadar gula darah itu tetap terjaga atau under control ya. Kalau ngomongin soal gula darah, kita lihat di kalimat sebelumnya nih, ini ada clue-nya juga. The protein in tempe is excellent for diabetic patient. Nah, katanya tempe itu punya manfaat yang bagus untuk pasien diabetes. Nah, berarti kita tulis dulu makna preventing itu adalah mencegah. Kita lihat ke pilihannya. Avoid itu artinya menghindari. Nah, di sini kita langsung ketemu jawabannya ya. Karena menghindari dan mencegah itu punya makna yang sama, berarti jawabannya adalah avoid gitu loh. Menghindari dan mencegah itu sama ya. Ke nomor 3, which of the following is not true about the passage. Nah, ini kita disuruh untuk nyari yang gak benar gitu ya, yang gak ada di dalam teks. Kita langsung ke pilihan A. The protein and fiber in tempe can also prevent high blood sugar level. Nah, ini pilihan A katanya protein dan serat yang terkandung di tempe itu bisa mencegah naiknya kadar gula darah. Barusan kita bahas ya, ini jelas jawabannya salah karena ternyata ada di teks ya, ada di paragraf ketiga. Lalu pilihan yang B, tempe has a very low sodium level. Katanya tempe itu punya level sodium yang rendah. Sini ada di paragraf kedua. Ini tempe is extremely low in sodium. Tuh ya, berarti jawabannya bukan yang B juga karena ada di paragraf kedua. Lalu ke pilihan C, studies have shown tempe produce more gas than non-nut food. Katanya penelitian telah menunjukkan bahwa tempe memproduksi banyak gas daripada makanan non kacang-kacangan. Nah, di sini kita lihat ada di paragraf kedua nih, studies have shown tempe to be essentially non-flatulent and producing no more gas. Nah, ternyata tempe itu malah tidak memproduksi lebih banyak gas. Berarti yang C itu adalah pilihan yang tepat gitu ya, karena tidak ada di dalam teks. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita baca, what the best title for the passage. Nah, ini adalah judul yang pas untuk teks yang tadi kita baca itu apa, karena kita belum nemu judulnya nih dari tadi baca ya kan. Kita langsung lihat ke pilihannya. Calories contained in tempe. Kalori. Nah, dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga kita kan nggak ngomongin tentang kalori ya, berarti bukan yang A jawabannya ya. Terus yang B, tempe as a source of protein substitute for meat. Katanya tempe itu adalah sumber protein untuk menggantikan daging. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena kita nggak ngebahas tentang kandungan protein yang terkandung ya. Lalu ada the advantages of tempe. Nah, ini adalah manfaat dari tempe. Ini juga kurang tepat karena manfaat itu saking banyaknya nggak bisa disebutin manfaatnya aja. Manfaatnya untuk apa gitu ya. Jadi bukan yang C jawabannya. Lalu yang D, tempe as medicine for diabetic patient. Nah, di sini katanya tempe sebagai obat untuk pasien diabetes, ini juga kurang tepat karena kita nggak ngomongin soal masalah diabetes aja gitu. Terus yang E, tempe with all of the health benefit. Katanya tempe dengan segala manfaatnya untuk kesehatan. Nah, ini adalah pilihan yang paling bagus ya, pilihan yang tepat karena memang kita ngebahas manfaat tempe itu untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Bisa teman-teman kerjain sendiri di rumah dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita baca dulu bareng-bareng. The following are some of the benefit of tempe except. Nah, pilihan di bawah ini itu adalah manfaat-manfaat tempe kecuali. Nah, berarti teman-teman jawab nih yang kecuali, yang bukan termasuk manfaat tempe gitu ya. Jadi sekian video dari kakak, semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. See you next video, bye.